Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dan GTO. Sesuai dengan thumbnail yang teman-teman lihat, dengan konten reupload bisa menghasilkan 100 juta per bulan. Teman-teman masih percaya? Nah, teman-teman, kalau yang ada mengatakan dengan konten reupload kita mendapatkan sekian juta sebulan, 10 juta sebulan, 20 juta sebulan, 50 juta sebulan, 100 juta sebulan, itu kata siapa? Ya, teman-teman harus cek dulu. Nah, apakah konten yang di reupload yang aslinya itu bisa menghasilkan segitu, 1 juta, 1 juta, 100 juta, 50 juta? Apakah bisa? Nah, kita harus periksa, teman-teman. Kita harus cek. Apakah memang betul dengan konten reupload kita bisa menghasilkan gajian dari YouTube? Itu dulu yang penting, ya. Itu dulu yang penting. Jangan berpikir yang terlalu tinggi. Jangan berpikir yang terlalu tinggi menjadi seorang YouTuber langsung instan. Tidak ada, teman-teman, tidak ada. Jadi mereka-mereka yang gajinya sekarang dari YouTube puluhan juta bahkan ratusan juta, itu bukan instan, teman-teman. Nah, ada juga sekarang ini ya, musimnya tahun 2023 ini, mereka yang tadinya sudah gajinya tinggi dari YouTube, subscribernya jutaan, itu sekarang banyak yang tumbang, teman-teman. Banyak yang tumbang. Kenapa? Karena konten reupload. Nah, karena konten reupload. Bukan YouTube-nya yang tumbang sebenarnya. Bukan channel YouTube-nya yang tumbang, tapi penghasilannya yang tumbang. Yang tadinya mungkin tinggi sekali, terimanya setiap bulannya banyak, langsung tung, kasihan kan? Nah, itu yang kita tidak inginkan, teman-teman. Itu yang tidak kita inginkan. Makanya ketika kita membangun YouTube, ketika ada iklan channel yang mengatakan wah, itu apa namanya, bahasa marketing, teman-teman. Itu bahasa marketingnya orang-orang yang membuat konten, Jadi saya sebagai pemilik channel yang sudah monetize, yaitu channel Gito Abi Kavin, sengaja sharing di channel Don GTO ini, teman-teman. Sengaja sharing pengalaman. Jadi kalau kita hanya mengandalkan konten-konten yang reupload, itu betul. Jadi kalau teman-teman ada video yang lagi viral atau lagi banyak penontonnya di channel YouTube, itu boleh aja teman-teman upload, teman-teman download, teman-teman reupload, boleh-boleh aja, nggak masalah. Nah, yang menjadi permasalahan adalah ketika teman-teman bermaksud ketika membangun channel YouTube itu untuk dimonetisasi, untuk menghasilkan uang dari kita-kita yang kalangan rakyat jelata ini, yang pengen mengambil dolar-dolar dari Google AdSense, mulai hindari saat ini untuk membuat konten reupload. Bikinlah konten yang seasli mungkin. Karena kalau kita bikin konten-konten yang tidak asli, mungkin videonya orang kita ambil, kita comot, kita apa. Kalau sekarang aman, sekarang lolos, bisa dimonetisasi, mungkin bulan depan, tahun depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Karena algoritma YouTube ini hampir setiap waktu atau setiap tahun, setiap saat itu berubah, teman-teman. Itu berubah. Jadi kita nggak tahu apa perkembangannya ke depannya, nanti algoritma YouTube seperti apa. Yang main aman yaitu kita ketika membangun YouTube mulai dari nol, pelan-pelan nggak apa-apa, tapi hasilnya permanen. Jangan buru-buru. Jadi dapat dipastikan apapun yang instan itu hancurnya juga instan, teman-teman. Apapun. Kita menjalankan bisnis yang real, contohnya ada tawaran investasi ini itu langsung hasilnya meningkat tajam dengan modal kecil. Tidak ada, teman-teman. Instan oke, betul, mungkin instan betul, tapi instan juga hancurnya. Begitu juga dengan kita membangun channel YouTube. Nah, kita membangun channel YouTube itu kalau bisa ya kita permanen. Sekali kita bikin permanen. Jadi teman-teman nggak sia-sia, sudah capek-capek lihat bikin gambar, bikin foto, bikin video, bikin ngedit, langsung kita upload. Kita capek, teman-teman, capek ya. Jadi sayang sekali ketika teman-teman sudah capek, bersusah-susah bekerja dengan peralatan seadanya.
Tapi nanti begitu sudah pada waktunya, itu langsung tumbang. Kasihan teman-teman, kasihan. Jadi ketika teman-teman melihat tadi ya, bahasa marketing yang wah, itu hati-hati. Nggak cuma di YouTube aja. Ketika kita melihat bahasa marketing yang terlalu wah, yang tidak masuk akal, itu kita harus hati-hati. Karena apa? Apapun bisnis kita, apapun pekerjaan kita, apapun yang kita harapkan, yang tujuannya adalah untuk sumber penghidupan, mendapatkan penghasilan, itu perlu proses. Jadi proses itu ada awalan, ada tengah-tengah, ada akhiran yang menghasilkan hasil. Ketika kita baru masuk, tiba-tiba langsung mendapatkan hasil banyak, siapa yang bayar gitu kan? Siapa yang bayar, siapa yang mau? Nah, begitu juga dengan YouTube. YouTube nggak mau seperti itu. Channelnya orang, kita ambil, kita comot, atau kita ngambil dari mana nggak jelas, kita masukkan video kita, ya otomatis kena klaim hak cipta. Jangankan dari YouTube-nya, nanti dari yang punya channel pun, dari yang punya video pun, dia akan mengklaim hak cipta bahwa itu adalah karya saya. Kenapa? Hak cipta sih aman-aman saja. Karena apa? Teman-teman bisa ngupload videonya orang, kalau hanya dikenai klaim hak cipta aman. Artinya nanti hanya berbagi sharing, berbagi income, pemasukan. Kalau contohnya dari channel itu menghasilkan 10.000, mungkin yang 7.000 yang punya film, 3.000 punya yang upload sampean, itu mungkin nggak masalah. Nah, cuman kan kita nggak mau kalau bisa kan maksimal gitu kan. Jadi sejak dari awal gunakan usaha yang benar, jalan yang benar, proses yang benar. Ketika mau jadi YouTuber, jadilah YouTuber yang benar. Jangan keburu mimpi yang terlalu tinggi. Kalau mimpinya terlalu tinggi, jatuh sakit. Makanya pelan-pelan saja. Kalau saya mulai bikin YouTube itu dari ini teman-teman, dari hanya HP ya, dari HP aja, modal HP. HP pun HP yang pas-pasan. Kalau kita mau upload video yang baru atau mengambil video yang baru, yang lama dihapus dulu biar kapasitasnya cukup. Nah itu teman-teman. Jadi kalau kita modal kita pas-pasan, ya udah nggak apa-apa, jalanin aja dulu. Cuman jangan buru-buru. Karena kalau buru-buru, kalau kita ibaratnya kita jalan buru-buru, kesandung, jatuh juga sakit. Tapi kalau kita pelan-pelan, ada penghalang, ada kerikil, kita tahu di situ ada kerikil, ada penghalang, kita bisa menghindar gitu kan. Kita bisa terhindar dari terjatuh. Nah, itu aja teman-teman saran saya. Jangan terburu-buru, jangan tergoda dengan bahasa marketing ya. Bahasa marketingnya content creator. Walaupun kita semua sebenarnya content creator, tapi jangan terpancing dengan bahasa-bahasa konten kreator. Oke teman-teman, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan dibantu untuk klik tombol like, subscribe, share, dan komen. Jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan update video terbaru dari channel Don Gitio. Oke teman-teman, ada video nih di kanan.